warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Wiwi Kumiati pada pelajaran seni budaya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang KD 3.2, yaitu tentang pola lantai tari kelompok. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang pola lantai, baiklah akan Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran yang pertama yaitu memahami pola lantai bentuk vertikal. Yang kedua, memahami pola lantai bentuk horizontal. Yang ketiga, memahami pola lantai bentuk diagonal. Dan yang keempat adalah memahami pola lantai bentuk lingkaran. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang keempat tujuan pembelajaran ini, Ibu akan memperkenalkan dulu apa yang disebut dengan pola lantai. Jadi Ibu akan memberikan pengertian pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah suatu komposisi atau penempatan penari dari satu bentuk posisi ke bentuk posisi lain dalam sebuah tarian kelompok. Jadi pola lantai ini sering digunakan dalam tarian kelompok. Sebab tari kelompok itu kalau tidak ada pola lantai bagaikan sayur tanpa garam, hambar ya. Nah, tidak bagus. Jadi pola lantai sangat menentukan kualitas dalam tari kelompok. Baik anak-anak, kita sekarang menginjak pada materi yang pertama, pola lantai vertikal. Nah, pola lantai vertikal adalah pola lantai yang bentuknya lurus. Nah, ini penarinya lurus ya. Boleh dua-dua ke belakang atau satu-satu ke belakang, bebas. Yang kedua adalah pola lantai horizontal, yaitu pola lantai yang dilakukan dengan cara berjajar. Nah, ini adalah contoh tarinya. Penarinya berjajar. Ini juga kalau kita gambar berjajar, dua-dua boleh, satu-satu juga boleh. Sekarang yang ketiga yaitu pola lantai diagonal. Apa itu pola lantai diagonal? Yaitu pola lantai yang dilakukan dengan cara serong. Jadi ini ibarat upin ya, kemudian kita garis miring begini. Nah, garis miring ini dinamakan diagonal. Nah, jadi penari menempati bentuk yang miring ini namanya pola lantai diagonal. Kalau dalam sebuah tarian ini penari, nah ini 4 orang melakukan tarian secara diagonal. Pola lantai yang terakhir yaitu bentuk lingkaran, yaitu pola lantai yang berbentuk melingkar. Penarinya melingkar ini, bisa lingkaran besar, bisa lingkaran kecil. Nah, ini penari bisa menggunakan lingkaran yang sesuai dengan yang ia kehendaki. Bisa juga menggunakan pola lantai bervariasi, ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan evaluasi. Sejauh mana tadi anak-anak memperhatikan penjelasan dari Bu Wiwi? Silakan disimak. Ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang disebut dengan pola lantai vertikal? Nah, bagaimana tadi anak-anak yang lurus ya? 2, apa yang disebut pola lantai horizontal? Yang tadi yang mana? Yang mendatar. 3, apa yang disebut dengan pola lantai diagonal? Yang serong tadi ya. Soal terakhir, apa yang disebut dengan pola lantai lingkaran? Nah, mudah bukan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu? Tolong nanti 4 pertanyaan dijawab, karena saat ini pelajaran sudah akan berakhir, maka 4 pertanyaan ini Ibu buat sebagai PR ya. Kemudian sekarang untuk kegiatan penutup, Ibu akan memberikan pesan-pesan pada anak-anak semua. Anak-anak Ibu harapkan untuk selalu menjaga kesehatan ya. Mengingatkan pada kalian di masa pandemi ini, anak-anak Ibu harapkan selalu menjaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah 3M. 1, memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan ya.
Selain kita mengikuti protokol kesehatan, kita juga harus selalu memakan makanan yang sehat. Masaklah makanan sampai matang ya, karena makanan yang matang itu adalah makanan yang cukup sehat. Dan juga anak-anak jangan lupa untuk selalu berolahraga, karena olahraga ini bisa meningkatkan daya imun ya anak-anak ya. Dan yang paling penting adalah juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari COVID-19 dan dijauhkan bangsa Indonesia dari penyakit yang sangat kita takutkan ini ya. Dan jangan lupa mengerjakan PR. Sampai jumpa. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.